Hai Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabum film jadul. Ya opo kabar Lur, sehat-sehat kabeh ya. Sempakmu wis garing. Kali ini kita masuk konten ngidul. Buat yang belum tahu, ngalor ngidul adalah konten yang sama-sama bahas film lama. Ngalor bahas film horor, thriller, atau misteri. Kalau ngidul genrenya di luar ngalor. Action, drama, komedi, animasi, pokoknya di luar genre yang kelam Lur. Film bergenre adventure komedi dengan judul Night at the Museum tahun 2004 ini bercerita tentang seorang pria yang kondisi keuangannya sedang jatuh. Dia pun terpaksa bekerja sebagai security di salah satu museum. Sampai akhirnya ketika malam tiba, sebelum lanjut, Cak Wandi dorong sunat, monggo sekecaken. Nat. Di awal film diperlihatkan Museum Natural History dengan beragam koleksi di dalamnya. Seorang pria bernama Larry sedang dalam kondisi keuangan yang gak bagus Lur. Dan dia sudah berpisah dengan istrinya bernama Erika yang sudah bertunangan dengan orang lain. Erika bilang bahwa sebaiknya anak mereka bernama Nikki tidak ikut dengan Larry sampai Larry benar-benar sudah mapan karena karir Larry yang buruk dan selalu berpindah-pindah pekerjaan. Sesuai janji, Larry pun menemani Nikki untuk bertanding hoki dan Larry berjanji bahwa kondisinya akan membaik, tapi Nikki meragukannya Lur. Setelah itu Larry mendatangi kantor agensi karyawan dan karena pengalaman kerja yang buruk, wanita ini nggak bisa membantu Larry. Tapi Larry bilang bahwa dia sangat membutuhkan pekerjaan saat ini. Akhirnya wanita ini pun memberikannya rekomendasi pekerjaan ke Museum Natural History. Tour guide di museum itu bernama Rebecca. Seret juga nih. Mengarahkan Larry ke Cecil, kepala security di sana. Dan ada juga dua security lainnya bernama Reginald dan Gus. Ternyata lowongan yang dibuka adalah sebagai security malam hari untuk menggantikan mereka bertiga yang sudah tua. Dengan terpaksa, Larry pun menerima pekerjaan tersebut karena nggak punya pilihan lain lagi kan Lur. Cecil pun mengajak Larry berkeliling dan memperkenalkan Museum Natural History. Ada ruangan diorama, ruang hewan Afrika dengan kera bernama Dexter di sana, dan juga ada makam Firaun dengan tablet Ahmenrah. Tablet dari emas 24 karat yang tak ternilai harganya. Karena Larry sudah dapat pekerjaan, Erika setuju jika Nikki bisa bersama Larry. Lalu keesokan harinya jam 5 sore, Larry siap untuk bekerja di hari pertamanya. Cecil pun memberikan kunci-kunci senter dan yang paling aneh memberikan buku petunjuk. Lalu Cecil mengatakan, Do 'em quick. And the most important thing of all to remember, don't let anything in or out. Out? bentar. Kita ulangin lagi Lur. Itu kerangka T-Rex kenapa tiba-tiba hilang ya kan? Cecil! Larry pun mendengar suara pancuran air di kejauhan dan ternyata itu berasal dari kerangka T-Rex yang lagi minum Lur. Name, please. Cecil, Fredericks! Larry pun menelpon Cecil dan mengatakan jika dinosaurusnya hidup. Cecil bilang jika dia harus membaca buku petunjuknya. Dan petunjuk nomor 1 adalah lempar tulangnya. Larry pun langsung melemparnya dan ternyata T-Rex ini nggak ganas Lur. Dia cuma pingin main lempar-lemparan aja kayak anjing. Odading mengoleh, rasanya anjing banget. Dan betapa terkejutnya Larry melihat seisi museum tiba-tiba hidup. Sampai akhirnya Larry dikejar oleh suku Han yang super barbar ini.
Larry pun kabur ke suatu ruangan. Bukannya aman, malah ada perang saudara di sana. Kabur lagi lah ya kan? Tapi Larry kembali terjebak di ruangan hewan Afrika. Larry pun akhirnya berhasil menutup ruangan tersebut, tapi sayangnya Dexter si monyet sudah ngambil kunci Larry, lur. Larry membujuk Dexter untuk memberikannya. Bener sih kuncinya dikasih, tapi... Very, very much. Ew, that's not right. Are you done? Huh? Do you have an issue with me? You! Ini si Dexter juga barbar, lur. Setelah itu Larry yang sedang mengatur emosinya tiba-tiba ditulup sama suku Maya Super Mini. Lalu Larry pun terjatuh karena kakinya diikat oleh suku Wild West dan kepalanya tepat di atas rel kereta. Sampai akhirnya Larry berusaha kabur dari sana, tapi ternyata sudah ada kelompok kekaisaran Roma dengan ukuran yang mini juga langsung menyerang Larry, lur. Larry yang kewalahan pun diselamatkan oleh Theodore Roosevelt, Presiden Amerika ke-26. Larry pun bertanya, bukankah seharusnya mereka semua sudah mati? Kenapa kalian bisa hidup kembali? Lalu Teddy menunjukkan sesuatu ke Larry. Alasan mereka semua bisa hidup adalah karena tablet Ahmenrah, di mana tablet itu sudah ada sejak tahun 1952 dan semenjak saat itu semua penghuni di museum bisa kembali hidup. Dan sudah menjadi tugas Larry di sini untuk menjaga mereka semua agar tetap di dalam museum. Karena jika ada yang keluar saat fajar dan terkena matahari, mereka akan mati dan menjadi abu. Stop babbling, boy! Yes or no? Yes. Good. Teddy pun meyakinkan Larry untuk tetap melanjutkan pekerjaan ini dan dia pun kembali ke posisinya sebelum fajar. Boleh. Got you, boy. Jangkrik. Dan fajar pun tiba. Semua penghuni sudah kembali ke posisinya dan menjadi patung. Larry pun bertemu dengan Cecil dan kawan-kawan. Larry bilang jika dia butuh pekerjaan yang tidak berbahaya seperti ini. Dan Larry memutuskan untuk tidak melanjutkan karir security-nya di museum tersebut, lur. Tapi karena Larry bertemu anaknya yang bangga melihat ayahnya sudah bekerja dan Larry juga sudah berjanji akan membahagiakan Nikki, Larry pun terpaksa kembali bekerja di sana. Kemudian Larry dipanggil oleh direktur museum bernama Dr. McPhee untuk menjelaskan kenapa ada orang Roma yang dipasung di dalam diorama Wild West. Jelas si McPhee ini ngetawain penjelasan Larry yang gak masuk akal, lur. Larry pun akhirnya ya aja pokoknya sama perintahnya si McPhee ini. Setelah itu Larry bertanya salinan buku petunjuk ke Cecil, tapi ternyata nggak ada yang namanya salinan, cuma satu aja, lur. Cecil pun bilang ke Larry kalau dia harus memahami mereka dengan mempelajari sejarahnya. Ingatlah si Larry ini jika ada mbak-mbak tour guide Rebecca yang bisa memberikan banyak informasi. Larry pun ngajak Rebecca untuk jalan-jalan sambil ngopi dan nanyain tentang sejarah-sejarah penghuni museum itu. Larry juga mulai mencari informasi dari internet dan buku. Sukuhan yang ternyata suka memisahkan anggota tubuh korbannya dan juga menyukai ilmu-ilmu sihir, suku-suku Romawi, Dexter, dan yang lain-lainnya. Lalu dia mempersiapkan semua kebutuhan untuk penjagaan museum malam ini. Siap perang nih udah nih ya. Cecil, Reginald, dan Gus berpamitan ke Larry karena itu adalah hari terakhir mereka. Lalu diam-diam Reginald menduplikat kunci rumah Larry. Kali ini Larry lebih siap, lur. T-Rex berhasil ditangani, manusia purba diberikan korek api, patung kepala Easter diberikan permen karet favoritnya, suku Maya berhasil dikurung, lalu suku Wild West dan Kekaisaran Roma sama-sama ingin memperluas daerah kekuasaannya. Larry pun mengambil Octavius dan Jet, ketua kedua kelompok, agar bisa berdamai. Ini dua orang kocak banget sih, lur. Emosian aja pokoknya. Larry pun bilang jika mereka tidak perlu memperluas daerahnya untuk berperang. Octavius dan Jet dibebaskan berkeliling museum asalkan mereka menjaga sikapnya dan tidak akan berperang. Selanjutnya Dexter. Larry berhasil menipu Dexter dengan menaruh kunci mainan di ikat pinggangnya, lur. Lalu terlihat Teddy yang ternyata naksir, lur, sama si Kejuya.
Larry pun bilang, ya udah Ted, aja ngobrol aja lah, cakep itu cewek. Tapi nggak semudah itu bagi Ted, Lur. Kemudian diperlihatkan sosok yang diam-diam menaruh beberapa barang antik museum di laci meja rumah Larry. Lalu Larry menemui suku barbar Han Attila dan berhasil ditaklukkan dengan pertunjukan sulap. Tapi sayangnya trik sulap terakhirnya itu ketahuan, Lur. Emosilah mereka ini ya kan? Larry pun selamat karena hewan-hewan Afrika lepas dari kandang. Dan itu adalah ulahnya Dexter yang berhasil mencuri kunci asli dari Larry. Keadaan pun semakin tidak terkendali. Perang kembali terjadi, Dexter membuka salah satu jendela di museum dan manusia purba kebakaran. Dan ketika Larry lengah karena mengejar Dexter, salah satu manusia purba kabur melewati jendela, Lur. Teddy pun membantu mengambil kunci Larry, tapi Larry sudah muak dengan semua hal yang terjadi dan memutuskan untuk benar-benar berhenti bekerja di sana. Sampai akhirnya Larry diberitahu Columbus jika ada manusia purba yang keluar jendela. Larry yang berusaha menyelamatkannya pun sudah terlambat. Karena merasa bersalah, Larry memutuskan kembali bekerja di sana. Tapi McPhee yang melihat ada busa di tempat manusia purba langsung memecat Larry. Dan hal itu disaksikan langsung oleh Nicky yang sebenarnya ingin berkeliling museum. Dengan sangat Larry meminta ke McPhee untuk dipekerjakan kembali. Dan akhirnya Larry diperbolehkan bekerja semalam lagi di sana. Larry pun mendatangi Nicky untuk memberitahukan bahwa dia masih bekerja. Dan Larry mengajak Nicky untuk ikut ke museum nanti malam. Larry berjanji ke Erika bahwa kali ini dia tidak akan mengecewakan Nicky. Saat malam akan tiba, Larry melihat Rebecca yang merenung di depan tempat Sacagawea. Dia mengatakan jika disertasinya tentang Sacagawea ini gagal. Ini namanya susah banget ya. Larry pun membantu Rebecca dengan mengatakan museum ini akan benar-benar hidup saat malam hari. Jadi kamu bisa langsung menanyainya tentang sejarah hidupnya. Rebecca pun ilfil dan merasa tersakiti omongan si Larry ini, Lur. Kamu tahu rasanya, Ler? Rasanya seperti kamu menjadi Iron Man. Lalu Larry bersiap-siap memberikan kejutan ke Nicky. Tapi ternyata Say hello to Rexy. Dad, are you okay? Nicky pun malu dan kecewa melihat perilaku ayahnya. Sampai akhirnya Larry tahu bahwa tablet Ahmenrah menghilang, Lur. Dan ternyata itu adalah perbuatan Cecil dan kawan-kawan. Efek dari tablet tersebut bukan hanya membuat semua yang ada di museum hidup, tapi 3 orang tua ini juga mendapatkan energi baru dan merasa menjadi muda kembali. Mereka menaruh perhiasan-perhiasan museum di laci rumah Larry agar semua orang berpikir Larry lah yang mencuri tablet tersebut, Lur. Dexter membuka pintu utama dan banyak penghuni museum yang kabur, Lur. Sampai akhirnya Cecil berhasil mendapatkan tablet tersebut, lalu mengurung Larry dan Nicky. Mereka bertiga berniat mengambil semua barang-barang di museum untuk dijual. Larry pun meminta bantuan ke Teddy, tapi Teddy bilang bahwa dia bukanlah presiden Amerika. Dia hanya sekedar lilin. Kamu pasti bisa mengatasi ini sendirian, Larry. Dalam keadaan terdesak, Larry membuka peti mati Ahmenrah. Dad, Larry bilang jika tabletnya sudah dicuri dan Ahmenrah pun membantu Larry mencarinya. Tapi lagi-lagi suku Han ini ngejar si Larry, Lur. Dan kali ini Larry berhasil membuat hatinya luluh. Larry bilang jika kelakuan barbar mereka itu karena masa lalu yang kelam, sendirian dan cintanya sudah diambil. Kemudian Larry memperkenalkan Ahmenrah ke seluruh penghuni museum dan meminta mereka semua untuk berdamai. Larry membagi tugas untuk menangkap 3 orang pencuri, karena tanpa tablet tersebut mereka semua tidak akan bisa hidup kembali. Who's with me? Alright, let's do this, people! Gus tertangkap kelompok perang saudara dan Reginald ditangkap oleh Columbus yang kolaps dengan manusia purba.
Pasukan Mini Jet dan Octavius diberikan tugas untuk menggembosi ban mobil milik Cecil. Larry pun meminta bantuan Sacagawea untuk melacak keberadaan Cecil, dan ketika Sacagawea akan ditabrak oleh Cecil, Teddy menyelamatkannya sampai badannya terpotong jadi 2. Untung badannya ini lilin, lur. Kemudian datanglah Jet dan Octavius yang membawa mobil mainan dengan menarik tulang T-Rex untuk memancingnya. Larry pun ikut mengejar Cecil dengan kuda milik Teddy, tapi Jet dan Octavius mengalami kecelakaan, lur. Larry terus mengejar Cecil sampai akhirnya dia berhasil menghentikan kuda Cecil dengan mengucapkan kata rahasia Dakota. Itu semua Larry ketahui karena banyak belajar tentang sejarah, lur. Cecil akhirnya tertangkap dan tablet Ahmenrah sudah diamankan. Makikaka. Igobugo! Lingdao! Ku! Makikakalau! Hey, boy, wait, hold the phone. Sacagawea membantu Teddy menyatukan kembali tubuhnya dengan lilin panas, dan Fajar akan segera tiba. Masih banyak hewan dan penghuni museum lainnya yang berada di luar sana, tapi dengan mantra dari Ahmenrah, mereka semua kembali ke museum dengan selamat. Rebecca akhirnya bertemu dengan idolanya Sacagawea, dan satu persatu semua penghuni museum kembali ke dalam, termasuk Dexter, lur. Lawrence, you saw what he did to them. I am. Sayangnya 2 orang prajurit sejati tidak kembali, tapi ternyata dengan semua kekacauan yang terjadi, Larry pasti akan dipecat. Tapi Nikki tidak mempermasalahkannya dan dia sangat bangga dengan ayahnya. Dan Fajar pun tiba. Berita pun ramai membicarakan insiden-insiden yang terjadi semalam. Semua masyarakat tahu bahwa mereka semua berada di Museum Natural History, dan Larry akhirnya dipecat oleh McPhee. Tapi McPhee berubah pikiran ketika melihat pengunjung museum yang mendadak sangat ramai pagi itu. Larry pun akhirnya dipekerjakan kembali. Malam hari pun tiba, dan saatnya bagi seluruh penghuni museum untuk berpesta, lur. Let's rock. Kayaknya nggak ada yang perlu dibahas lagi ya, lur. Film ini komedinya dapat, keseruan petualangan si Larry juga dapat. Nonton lebih dari sekali pun juga pasti masih betah lah kalian. Kalau kalian nonton langsung nih, itu detail-detail komedi sepanjang film kocak abis sih, serius lah. Jadi buat kalian yang belum nonton atau pengen nonton lagi, ya monggo dilihat, lur. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah kumala kumaki kumash kuka kiku. Itu tadi ngidul film Night at the Museum. Kalau kalian ada pesan moral lainnya, komen-komen di bawah aja, lur. So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun, dan maki kakak.